Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Leni Andriani dari program studi Administrasi Bisnis mahasiswa Politeknik LP3I Medan Merdeka. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian produk MSBO pada mahasiswa Politeknik LP3I Medan Merdeka. Baiklah, di sini saya akan membahas yang bagian pertama, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dalam proposal ini yaitu persaingan dalam dunia bisnis kecantikan semakin banyak. Hal ini menunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan industri kecantikan. Faktor yang berperan dalam meningkatnya pertumbuhan industri kecantikan adalah jumlah penduduk yang semakin besar dan banyaknya peminat yang ingin merawat kulit wajahnya. Untuk tetap dapat bersaing dan mempertahankan bisnis kecantikan dengan persaingan yang semakin kuat, perusahaan harus mampu mengkomunikasikan produknya secara cepat dan mampu untuk menyampaikan informasi mengenai produknya kepada konsumen, sehingga memberikan respon positif terhadap produk yang ditawarkan. Menurut Nademeter menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel brand image terhadap keputusan pembelian. Artinya bahwa semakin tinggi brand image yang mampu dihasilkan oleh perusahaan terhadap produk yang ramah lingkungan, maka semakin tinggi pula keputusan pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui peran brand image dalam memediasi green marketing terhadap keputusan pembelian produk Oriflame. Sedangkan penelitian ini membahas pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian produk MSBO pada mahasiswa Politeknik LP3I Medan Merdeka. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis membuat suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian produk MSBO pada mahasiswa Politeknik LP3I Medan Merdeka. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada mahasiswa Politeknik LP3I tingkat 2 dan tingkat 3 jurusan Administrasi Bisnis yang merupakan pengguna atau yang menggunakan produk MSBO. Keempat yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian produk MSBO pada mahasiswa Politeknik LP3I Medan Merdeka. Yang kelima yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan dalam industri skincare. Yang kedua yaitu bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta pengetahuan peneliti mengenai ilmu manajemen pemasaran. Yang ketiga yaitu bagi lembaga. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumber referensi mengenai brand image dan keputusan pembelian yang merupakan bahan dalam pembelajaran. Selanjutnya saya akan membahas bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, citra merek atau brand image. Definisi citra merek atau brand image. Menurut Armstrong dan Koppler menyatakan bahwa merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau sebuah kombinasi yang diantaranya yang bertujuan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Sedangkan menurut Alma menyatakan bahwa merek merupakan tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau kombinasi keduanya. Yang kedua yaitu indikator citra merek. Menurut David Eikert dan Alexander Elwood menyatakan bahwa ada 3 komponen dalam indikator citra merek. Yang pertama, citra pembuat, yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk dan jasa. Citra pembuat meliputi popularitas, kredibilitas, dan jaringan perusahaan. Yang kedua yaitu citra pemakai, yaitu sekumpulan
asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan barang atau jasa meliputi pemakai itu sendiri, gaya hidup atau kepribadian, dan status sosial. Citra pembuat meliputi pemakai itu sendiri dan status sosialnya. Yang ketiga yaitu citra produk, yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk yang meliputi atribut produk tersebut, manfaat bagi konsumen, penggunanya, serta jaminannya. Citra pembuat meliputi atribut dari produk, manfaat dari konsumen, serta jaminannya. Keempat yaitu indikator keputusan pembelian. Menurut Kotler ada 4 indikator keputusan pembelian. Yang pertama, kemantapan pada sebuah produk adalah kualitas produk yang sangat baik akan membangun kepercayaan konsumen sehingga merupakan penunjang kepuasan konsumen. Yang kedua, kebiasaan dalam membeli produk adalah pengulangan sesuatu secara terus-menerus dalam melakukan pembelian produk yang sama. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada orang lain adalah memberikan kepada seseorang atau lebih bahwa sesuatu yang dapat dipercaya. Dapat juga merekomendasikan, diartikan sebagai menyarankan, mengajak untuk bergabung, menganjurkan suatu bentuk perintah. Yang keempat yaitu pembelian ulang adalah individu melakukan pembelian produk atau jasa dan menentukan untuk membeli lagi. Maka pembelian kedua dan selanjutnya disebut pembelian ulang. Yang terakhir yaitu saya akan membahas bertiga tentang metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penentuan lokasi bermaksud mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Politeknik FT3I Medan Marelan. Penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2021 sampai bulan Juni 2021. Yang kedua yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari peristiwa yang diberikan pada konsumen yang merupakan mahasiswa Politeknik FT3I Medan Marelan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan, data yang berasal dari buku, internet, jurnal, serta literatur lain yang dapat membantu penulis dalam penelitian ini. Sebenarnya itu ada sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal dalam penelitian ini bersumber dari data asli objek yang akan diteliti, yaitu jumlah dari mahasiswa yang merupakan konsumen dari produk MSW pada mahasiswa Politeknik FT3I Medan Marelan. Data eksternal dalam penelitian ini berasal dari penelitian sebelumnya seperti jurnal sesuai dengan objek penelitian saat ini. Ketiga yaitu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa atau mahasiswi tingkat 2 dan tingkat 3 dengan jurusan administrasi bisnis yang berjumlah 30 orang pada kampus Politeknik FT3I Medan Marelan. Yang keempat yaitu sampel. Penelitian ini menggunakan teknik sampling dengan jumlah sampel 30 responden. Kelima yaitu metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Penelitian mengamati secara langsung pada objek yang akan diteliti, yaitu mahasiswa Politeknik FT3I Medan Marelan, sehingga diperoleh gambaran secara langsung mengenai peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan data awal penelitian dan menentukan fenomena yang akan terjadi pada Politeknik FT3I Medan Marelan. Yang kedua yaitu angket questionnaire. Penulis memberikan pernyataan tertulis dalam bentuk angket secara langsung pada sejumlah responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Demikianlah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.